Halo teman-teman, selamat datang kembali di Films. Kali ini, kita akan mengulas sebuah game horor indie yang telah banyak diperbincangkan, yaitu Floor 9. Bagi kalian yang suka dengan game yang menuntut observasi cermat, atmosfer menyeramkan, dan ketegangan yang tak henti-hentinya, Floor 9 adalah pilihan tepat. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Floor 9 adalah game horor indie yang dirilis pada 10 September 2024 dengan latar di sebuah hotel bernama Hotel Liminal. Game ini menyuguhkan pengalaman unik dengan menempatkan pemain di sebuah hotel yang terkesan tak berujung dan penuh dengan anomali yang mengganggu. Pemain diharuskan untuk mengidentifikasi dan melaporkan anomali tersebut agar dapat keluar dari siklus horor yang seolah tak pernah selesai. Jika gagal, pemain akan terjebak di lantai 9 dan harus memulai lagi dari awal, membuat game ini penuh dengan ketegangan yang konstan. Floor 9 dirancang sebagai sebuah game horor berbasis pengamatan di mana detail visual dan audio sangat penting. Dengan elemen horor psikologis yang mendalam, game ini membawa pemain ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, tanpa memberikan latar belakang cerita yang jelas pada awalnya. Pemain dibiarkan untuk menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di hotel ini, membuat atmosfer dan lingkungan menjadi narasi tersendiri yang mengarahkan pemain pada cerita di balik hotel yang menyeramkan ini. Gameplay dari Floor 9 berfokus pada eksplorasi visual dan observasi mendalam. Pemain ditempatkan di berbagai ruangan di dalam hotel liminal dan harus dengan cermat memperhatikan lingkungan sekitar. Anomali yang terjadi bisa berupa perubahan kecil pada objek, munculnya benda-benda yang tidak pada tempatnya, atau bahkan kehadiran makhluk-makhluk aneh yang tiba-tiba muncul. Setiap anomali harus dilaporkan oleh pemain sebelum mereka dapat melanjutkan eksplorasi lebih jauh. Tantangan utama dalam gameplay ini adalah keharusan untuk mengenali anomali yang terjadi secara tepat waktu. Anomali dapat bervariasi dari yang paling subtil hingga yang paling mencolok, memaksa pemain untuk terus waspada terhadap setiap detail kecil di lingkungan sekitarnya. Jika terlalu banyak anomali yang terlewatkan, pemain akan dikembalikan ke lantai 9, membuat mereka harus mengulangi proses dari awal. Sistem ini menciptakan ketegangan yang terus meningkat seiring waktu, karena pemain harus cepat dalam mendeteksi perubahan namun tetap tenang untuk menganalisis lingkungan mereka dengan cermat. Selain itu, game ini memiliki berbagai lantai dengan tingkat kesulitan yang meningkat, di mana anomali semakin sulit dideteksi. Anomali di lantai-lantai yang lebih tinggi seringkali lebih halus dan sulit dilihat, membuat pemain harus semakin jeli dalam mengamati setiap ruangan. Setiap lantai juga memiliki desain yang unik, dengan elemen-elemen yang berbeda yang menambah variasi dan tantangan dalam gameplay. Suasana hotel juga berubah secara halus seiring dengan perkembangan permainan, menciptakan perasaan ketidakpastian yang terus-menerus. Cerita dalam Floor 9 tidak disampaikan secara langsung kepada pemain. Alih-alih melalui narasi verbal atau cutscene, kisah di balik hotel liminal lebih terasa melalui atmosfer yang menyeramkan dan petunjuk visual yang tersebar di seluruh ruangan. Pemain hanya diberitahu bahwa mereka terjebak di lantai 9 hotel misterius ini, dan untuk bisa keluar, mereka harus menemukan dan melaporkan anomali yang terjadi di sekitar mereka. Tidak ada latar belakang karakter atau penjelasan tentang asal-usul hotel ini, meninggalkan pemain dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Meskipun begitu, ada beberapa petunjuk tersembunyi di sepanjang permainan yang bisa digunakan pemain untuk merangkai cerita di balik hotel liminal. Beberapa dokumen atau objek yang ditemukan di ruangan-ruangan tertentu memberikan wawasan tentang aktivitas misterius yang pernah terjadi di hotel ini. Teori tentang eksperimen psikologis, fenomena paranormal, hingga pengaruh dimensi lain menjadi bahan spekulasi yang membuat pemain terus berpikir tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di hotel tersebut. Kebingungan ini hanya menambah rasa horor, karena pemain tidak pernah tahu pasti apa yang menanti di balik setiap pintu atau ruangan. Mekanik utama dalam Floor 9 berpusat pada observasi dan pelaporan anomali. Ini memberikan pengalaman gameplay yang unik, di mana pemain tidak berinteraksi secara langsung dengan makhluk atau musuh, melainkan harus memperhatikan perubahan di lingkungan dan melaporkan hal-hal yang tidak sesuai. Mekanik ini membuat game terasa seperti perpaduan antara horor dan puzzle, di mana pemain harus memecahkan misteri anomali dengan cermat. Setiap anomali yang terdeteksi dan dilaporkan memberikan pemain kesempatan untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Namun, seiring dengan meningkatnya level, anomali semakin sulit dideteksi, dan pemain dituntut untuk semakin jeli dalam memperhatikan lingkungan sekitar.
Selain itu, game ini juga memiliki batas waktu, sehingga pemain tidak bisa berlama-lama dalam satu ruangan. Mereka harus cepat namun teliti dalam memeriksa setiap sudut untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Anomali dalam game ini sangat bervariasi, mulai dari objek yang bergerak sendiri, perubahan pada tata letak furnitur, hingga penampakan makhluk-makhluk misterius. Beberapa anomali bisa sangat sulit dideteksi karena perubahan yang terjadi sangat halus. Selain itu, ada juga anomali yang mengganggu, seperti suara aneh atau kilatan cahaya yang tiba-tiba muncul, yang membuat pemain semakin gelisah. Keunikan utama dari Floor 9 terletak pada atmosfer yang berhasil diciptakan oleh pengembang. Dengan memadukan desain visual yang suram dan desain suara yang mencekam, game ini mampu menciptakan suasana horor psikologis yang sangat efektif. Suara-suara ambien yang samar dan suasana yang terus-menerus tegang membuat pemain merasa terjebak di dalam hotel yang penuh dengan kengerian. Keberhasilan game ini dalam menciptakan ketegangan juga diperkuat oleh mekanik gameplay yang unik. Tidak seperti game horor lainnya yang lebih mengandalkan jumpscare atau pertempuran langsung, Floor 9 mengharuskan pemain untuk lebih fokus pada pengamatan dan analisis. Ini memberikan pengalaman horor yang lebih halus namun sangat menekan, di mana pemain tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, meskipun game ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, Floor 9 memberikan kepuasan tersendiri bagi pemain yang berhasil mendeteksi dan melaporkan anomali dengan tepat. Setiap kali pemain berhasil maju ke lantai berikutnya, mereka akan merasa ada rasa pencapaian yang signifikan, terutama setelah melalui berbagai tantangan yang semakin sulit. Namun, seperti kebanyakan game indie, Floor 9 juga memiliki beberapa kelemahan. Beberapa pemain mungkin merasa bahwa gameplay bisa menjadi repetitif setelah beberapa waktu, terutama jika mereka terus gagal mendeteksi anomali. Selain itu, kurangnya narasi yang eksplisit juga bisa menjadi hal yang membingungkan bagi sebagian pemain yang lebih menyukai cerita yang lebih jelas. Meskipun begitu, elemen-elemen ini justru bisa menjadi daya tarik bagi pemain yang menikmati pengalaman horor yang lebih bersifat interpretatif dan penuh misteri. Secara keseluruhan, Floor 9 adalah game horor indie yang menawarkan pengalaman unik dan berbeda dari game horor mainstream. Dengan atmosfer yang mencekam, gameplay berbasis observasi, serta mekanik yang menantang, game ini berhasil menciptakan pengalaman horor psikologis yang intens. Meskipun ada beberapa kelemahan, seperti pengulangan dalam gameplay dan kurangnya narasi yang jelas, keunikan dari konsep dan eksekusi Floor 9 membuatnya tetap menarik untuk dimainkan. Bagi para penggemar horor psikologis yang menyukai tantangan dan atmosfer horor yang lebih halus, Floor 9 adalah pilihan yang sangat direkomendasikan. Game ini mengharuskan pemain untuk berpikir cepat, namun tetap tenang dan teliti dalam mengamati setiap detail. Dengan desain visual yang suram dan suara ambient yang mencekam, Floor 9 akan membuat pemain terus merasa waspada dan gelisah sepanjang permainan. Terima kasih sudah menyimak review ini. Jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar jika kalian sudah pernah mencoba game ini, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang game-game horor lainnya.